Bismillahirrahmanirrahim. Dalil tentang telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada dalam Quran Al-Kautsar, ya. Surat Al-Kautsar ayat pertama adalah dalil tentang adanya telaga Nabi Muhammad SAW. Dalam bahasan tentang telaga ini nanti dibahas apa itu telaga Kautsar. Ada berapa telaga Kautsar? Dan nanti akan dibahas juga hadis-hadis tentang siapa orang yang akan memasuki telaga Kautsar dan siapa yang ditolak oleh Rasulullah SAW, oleh penjaga telaga Kautsar untuk tidak diperkenankan meminum airnya. Jadi nanti akan ada seleksi dari Rasul dan dari penjaga telaga Kautsar. Yang Rasul juga menyebut penjaga itu dengan rajul baina rijal, jadi di antara banyak laki-laki yang datang tiba-tiba muncul satu orang, nah orang itu rajul itu yang akan menghalangi orang untuk mendekati, bukan hanya mendekati saja sudah dilarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahaba sahibul qud wa ghairuhu illa anna haudan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inama huwa ba'da sirah. Ulama pengarang kitab Al-Qud dan yang lainnya ketika membahas tentang Al-Haud mengatakan sesungguhnya haud Nabi ini, telaga Kautsar ini, telaga Nabi ini akan terjadi ba'da sirah, setelah sirah. Jadi setelah jembatan Shirathul Mustaqim kita menyebutnya, barulah ada telaga. Sebagian ulama mengatakan begitu. Wasahih, dan yang benar adalah anna lin nabiyyi haudain. Nabi memiliki dua telaga. Jadi Nabi punya dua telaga. Menurut Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, ahaduhuma fil mauqif qabla sirah. Satu di padang mahsyar. Saat bahasa kita ini di mauqif padang mahsyar. Qabla sirat, sebelum menyeberang jembatan. Jadi di padang mahsyar sedang orang kehausan, sedang orang menghadapi hisab, mizan, di situ ada telaga di padang mahsyar. Satu telaga. Wasani, dan yang kedua fil jannati, di surga. Wakilahuma yusamma Kautsar ala ma ya'ti. Dua-duanya disebut telaga Kautsar. Namanya sama. Wal Kautsar fi kalamil Arab al khairul kasir. Al Kautsar dalam bahasa Arab artinya al khairul kasir, kebaikan yang sangat banyak. Makanya ketika kita membaca surat Al Kautsar, inna a'tayna al Kautsar, sesungguhnya aku, kata Allah, telah memberikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar. Dua terjemahannya dalam tafsir. Yang pertama kebaikan yang banyak, yang kedua telaga Kautsar. Jadi Allah telah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW satu kebaikan yang banyak, yang kedua telaga Kautsar. Waqtalafa fil mizan wal haud ayyuhuma qabla al-akhir. Ulama berbeda pendapat tentang
mizan dan haud, mana yang pertama, mana yang terakhir? Fakila al-mizan qablu, mizan dulu baru telaga, sebagian ulama. Wakila al-haud, telaga dulu baru mizan. Maka setelah bahasan telaga ini kita nanti belajar bahasanya mizan, timbangan amal. Waqala Abu Hasan al-Qabisi was-sahih anal haud qablu. Menurut Abu Hasan yang sahih adalah telaga dulu baru mizan. Jadi sebelumnya Imam Al-Qurtubi mengatakan wal makna yaqtadihi fa innan nasa yakhrujuna akshan min kuburihim kama taqaddama. Yang benar adalah sebelum mizan adalah telaga Kausar. Kenapa sebelum hisab ada telaga Kausar? Jadi kalau diurutkan, kenapa? Karena dalil menunjukkan sesungguhnya manusia yakhrujuna akshan, yakhrujuna atoshan min kuburihim. Manusia itu bangkit dari kubur dengan perasaan yang sangat haus sekali ketika berkumpul di pada mahsyar. Makanya lebih tepat telaga itu adanya sebelum mizan. Itu sebelum sirat. Karena sirat itu rute terakhir sebelum penentuan si A ini ke surga apa ke neraka. Sirat itu terakhir. Maka sebelum itu terjadi telaga Kausar dan nanti di dalam surga adanya. Fayuqaddamu qabla sirat wal mizan maka disegerakanlah urutannya sebelum sirat, sebelum mizan. Allah yang tahu. Gitu. Kalau ada yang mengatakan setelah, menurut Imam Al-Ghazali huwa ghalatun fi qaili. Itu adalah kesalahan dalam menempatkan urutan telaga sebelum atau setelah mizan, setelah hisab. Jadi yang tepat sebelum mizan, sebelum hisab dan sebelum sirat. Ini urutannya. Hadis-hadis tentang telaga ini sebagian besar adalah hadis-hadis sahih yang dirawikan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Salah satunya misalkan anna Rasulullah SAW qala baina ana qa'imun 'alal haud idza zumratun hatta idza araftahu kharaja rajulun min baini wa bainahum faqala halumma faqultu ila aina faqala ila an-nar wallahi qultu ma sya'nuhum faqala innahum qad irtadu 'ala adbarihimul qaqqari summa idza zumratun ukhra hatta idza araftahu kharaja min baini wa bainahum rajulun faqala lahu halumma faqultu ila aina qala ila an-nar wallahi qultu ma sya'nuhum qala innahum irtadu ala adbari fala arahu yukhlisu minhum illa misla hammalan na'am. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW pada nanti kejadian di padang mahsyar, anak qaimun 'alal haud, kata Nabi, aku sedang berdiri di samping telagaku, telaga Kausar. Idan saat itu zumratun hatta ida aratahum, adalah sekelompok orang datang serombongan, dan aku mengenalinya. Dalam hadis yang lain, Rasul mengenalinya dari asaril wudu, bekas wudu yang kemarin kita bahas itu. Oh, ini umatku, kelihatan dari bekas wudu. Tiba-tiba kharaja rajulun min baini wa bainahum, keluar laki-laki dari kelompok yang tadi datang itu, satu orang keluar. Faqala halumma, kesini. Faqultu ila aina. Kemudian Rasul nanya, ila aina, mau dibawa kemana ini orang-orang? Sama laki-laki itu Rasul nanya, faqala ila nar, ke neraka. Wallahi qultu, masya Allah, apa yang mereka lakukan sampai harus ke neraka? Faqala innahum qad irtadu ala adbarihim,
mereka telah murtad dari agama. Maka orang yang pertama nanti tidak akan mencicipi telaga Nabi adalah orang yang murtad dari agama, orang yang keluar dari agama Islam. Dia tidak akan mendapatkan setitik setetes pun nikmatnya telaga Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi mengulang 2 kali kejadiannya, dan adalah orang irtadu ala adbari. Fala arahu yukhlisu minhum illa mistahammalan na'am. Dan Nabi tidak melihat dari kelompok itu adalah orang yang selamat. Semuanya rata-rata celaka. Tidak diizinkan untuk melihat, mencicipi, mendekati telaga. Fahadal hadis ma'asif hatihi adalah dalilin ala anal haud yakunu fil mauqif. Dalil ini menunjukkan bahwa telaga itu adanya di padang mahsyar qabla sirat, sebelum jembatan. Jadi pada masa telaga dulu, baru setelah itu sirat. Li'anna sirat innama huwa jusrun ala jahannam. Karena sirat itu berada di pangkal neraka jahanam, ya, di jurang neraka jahanam, mamdudun yujajuki, yang dibentangkan panjang sampai menuju batas terakhir. Start di sini, dibentangkan sirat, gitu, sampai ke ujungnya surga, sepanjang neraka dibentangkannya, seperti kurang flying pok, gitu. Namun ragak ya, ada neraka, gitu. Jembatan layang. Jadi ini hadis pertama. Faman jazahu salima minan nar ala ma yaqi. Barang siapa yang berhasil melewati sirat, dia akan berhasil selamat dari jahannam. Wa qada hayatul anbiya alaihi salam takunu aidan fil mauqi. Demikian juga telaga Nabi adanya di padang mahsyar. Yang kedua dari Ibnu Abbas, suila Rasulullah SAW anil ruku baina yaday Allah Ta'ala hal fihi ma'un. Walladzi nafsi biyadihi inna fihi lama'un wa inna awliya Allah Ta'ala la yariduna hayatan nabiyya. Ditanya Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW, hal fihi ma'un, apakah di sana ada air? Kata Rasulullah SAW, demi zat yang aku diriku dalam genggamannya, sesungguhnya di sana ada air telaga, dan wali-wali Allah itu akan menuju ke sana seperti para nabi. Wa yaqasullahu sab'ina al-pamalakin bi aidihim asiyun min nari yaduruna al-kufar an hayatin nabi. Dan dijaga oleh 70.000 malaikat di sekelilingnya telaga itu, dan akan ditolak, dilarang orang-orang kafir untuk mendekati telaga Nabi Muhammad SAW. Dari Imam Muslim, dari Abu Dzar, kalau berkata, "Qultu ya Rasulullah, ma aniyatul haud?" Sahabat tanya, "Ya Rasul, apa? Bagaimana bejana-bejana di telaga itu?" Walladzi nafsi biyadihi la aniyatu aktsaru min adadi nujumis sama. Jadi wadah-wadah bejana-bejana di telaga itu banyaknya sejumlah bintang-bintang di langit. Gitu. Jadi sejumlah bintang-bintang di langit. Aniyatul jannah man syariba minha lam yadma. Kalau seseorang meminum airnya tidak akan haus selama-lamanya. Akhiru ma'alaihi yushhabu bihi mizabun minal jannah. Jadi airnya itu dialiri oleh 2 pancuran. Jadi di telaga itu ada 2 pancuran minal jannah. Man syariba minhu lam yadma. Dalam hadis yang lain 2 pancuran itu yang satu berwarna emas, yang satu berwarna perak.
pancurannya. Jadi ingin mendekatkan gambaran kita di dunia bahwa dulu kita menikmati, dulu ketika masih alami alam ini kita mandi di pancuran ya, itu kan indah ya, itu dulu. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi pancuran. Jadi gambaran seperti itu juga itu. Jadi telaga itu ada dua pancuran yang mengalir, yang talangnya itu dari emas, dari perak. Abduhu misla tulihi ma baina aman ila ailah. Jadi Rasul dalam beberapa hadis ketika ada sahabat tanya bagaimana gambaran telaga Kausar itu, Rasul menjawab sesuai dengan kondisi orang yang bertanya. Kalau yang bertanya adalah dia orang Arab, dia akan menjawab sesuai dengan jarak Arab. Misalkan dari Oman ke Ailah itu kota antara Mekah dan Madinah. Itu. Kalau yang menanya orang lain, Rasul akan menjawab lagi. Imam Qurtubi mengatakan ini menunjukkan, Rasul ingin menunjukkan bahwa telaga Kausar itu sangat besar, sangat luas, membentang luas. Makanya gambaran seperti itu. Jadi jaraknya antar kota. Lain seperti orang kolam renang ya. Jadi kan dia betul gitu. Tapi jaraknya membentang luas. Masya Allah, untuk menggambarkan bagaimana besarnya itu. Ma'uhu asyaddu bayadun minas salji wa ahla minal asal. Airnya, dahsyatnya, putihnya lebih putih dari salju dan manisnya lebih manis dari madu. Airnya. Ini hadis sahih, kabar gaib. Sesuatu yang gaib yang dikabarkan oleh Nabi dalam hadisnya diriwayatkan oleh perawi hadis yang sahih, menggambarkan tentang bagaimana nanti kita akan mengalami ini semua. Akan mengalami menjumpai telaga Nabi Muhammad SAW. Nah, beberapa hadis sama. Ya, beberapa hadis sama menggambarkan bagaimana besarnya telaga Kausar. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, jadi seketika Rasulullah SAW data yaumi baina adharuna idan aghfa idfa, beliau tertidur sejenak. Nah, tertidur sejenak. Mengurangi mengenyapnya, mundutan, gitu. Summa rafa'at, dan beliau bangun. Summa rafa'at suhu mutabassiman. Beliau bangun sambil tersenyum, mesem. Fakulna, sahabat nanya, ma'al hada ya Rasulullah, apa yang membuatmu tersenyum ya Rasulullah? Qala nuzilat alayya alifan suratan faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar. Barusan turun kepadaku surat yang membuat aku tersenyum, yaitu inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surat Al-Kautsar. Atadruna mal Kautsar? Kalian tahu tidak apa itu Kautsar? Kata Nabi Muhammad SAW. Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang tahu. Qala fa innahu nahrun. Itulah sungai atau telaga Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi menjawab, ya. Alaihi khairun kasirun, di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak. Huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Itulah telaga yang akan dikunjungi oleh umatku nanti pada hari kiamat, di pada masa. Aniyatuhu adabun nujum, bejana-bejananya seperti bilangan bintang. Ayahtalijul abdu minhum fa'aqulu ya Rabbi innahum min ummati. Ada umatku yang akan ditolak dari telaga Kautsar, ditolak. Kemudian Rasul nanya, fa'aqulu ya Rabbi innahum min ummati. Ya Allah, ini umatku. Ini umatku. Kata Rasulullah SAW, nanya sama Allah langsung, kenapa yang ini kelompok ini ditolak dari telaga Kautsar, mendekati telaga Kautsar? Fayuqalu, maka dijawab,
ma tadri ma ahdatsa ba'daka. Ya Muhammad, engkau tidak tahu apa yang dilakukan oleh umatmu ini setelah engkau meninggal. Rasul manusia biasa. Rasul hanya ingat umat terakhir adalah umat beliau. Tetapi Rasul tidak tahu detail-detailnya amal seseorang, kan? Tidak tahu semua. Maksudnya umat Rasul itu ada yang setia sampai mati dengan sunnah-sunnah beliau, ada yang melemparkan sunnah itu ke samping dan meninggalkannya. Itu tidak akan diakui oleh Allah sebagai umat Nabi. Orang yang perilakunya setelah Nabi meninggal tidak sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Gitu. Jadi memang kalau kita tiket ke surga itu Rasulullah SAW patokannya, standarnya beliau. Kalau kita nggak sesuai dengan beliau, ya sudah, itu sudah, nggak ada hujah lagi. Kalau kita punya amal tidak lengkap, tidak sempurna, tapi hati kita mencintai Nabi dan menetapi sunnah Nabi sesuai kemampuan kita, ada harapan itu, syafaat itu. Makanya orang yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi akan berat mendapat syafaat dari beliau. Gitu konsepnya. Jadi ini hal yang harus dipikirkan dari sekarang kita ya, matang-matang gitu. Walaupun kita tidak akan bisa optimal mengikuti Rasulullah SAW, tapi kecintaan kita kepada Rasul itu benar-benar menghujam di dada. Jadi tidak ada yang menghalangi kita untuk mengikuti sunnah Nabi dan menetapi ajaran-ajaran beliau. Apa yang disampaikan oleh beliau itu yang kita ikuti sesuai kemampuan kita. Apalagi hukum-hukum yang sudah jelas, ya, yang jelas gitu, yang tidak ada perbedaan pendapat kalangan ulama-ulama muktabar gitu. Kalau kita tidak mengikuti akan berat, akan sangat berat. Kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Nah ini beberapa hadis sama yang menunjukkan bagaimana kondisi telaga Kausar. Misalkan dari Abdullah bin Umar bin As, Allah Rasulullah SAW, haudi masiratus syahri, telagaku sejauh perjalanan 1 bulan. Wazawayahu sawa'un, tepinya sama. Tepinya 1 bulan perjalanan. Jadi melingkarannya kalau diinginkan kita ikuti 1 bulan. Ma'uhu abiyadun minal waraq, airnya seperti perak. Warihuhu adyamu minal misik, aroma wanginya seperti minyak misik. Kizanuhu kanujumis sama, wadah-wadahnya bejananya seperti bintang-bintang di langit. Man warada fasyariba minhu lam yadma ba'dahu abadan. Barang siapa yang mendatanginya dan meminum airnya, dia tidak akan haus sampai kapanpun, selama-lamanya. Akhrajahul Bukhari, hadis Bukhari. Di Quran surat Al-Kautsar itu, ini kan Rasul membacakan semuanya. Apa yang membuat beliau tersenyum? Ini Quran surat Al-Kautsar. Itu. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu Muhammad al-Kautsar. Fasholli, maka sholatlah engkau. Li rabbika, kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. 2 dalil di sini. Dalil kurban sama dalil tentang al-Kautsar. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu adalah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang benci Nabi, orang yang putus rahmatnya. Sama, orang yang tidak mengikuti Nabi akan terputus dari rahmat Allah. Sekarang ajaran Nabi apa? Kita disuruh apa sama Nabi? Laki-laki disuruh apa? Perempuan disuruh apa? Sesuai. Kalau kita tidak mengikuti Nabi, berarti kita putus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada beberapa ulama yang mengambil iktibar, kemudian mengambil ibrah bahwa ini juga menjadi panduan hidup buat kita, panduan umum. Jangan membenci orang yang ada dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merugikan kita. Walaupun berbeda pendapat, jangan membenci. Kecuali keluar dari mulutnya kata-kata ingkar kepada Allah, kata-kata maksiat, menolak hukum Allah. Misalkan kerudung terwajib, warisan boleh dirubah pembagiannya tanpa memperhatikan kaidah-kaidah Al-Quran. Kecuali keluar dari mulutnya itu. Perempuan boleh jadi imam sholat, nah jelas tuh kalau begitu memang dia udah melanggar kaidah-kaidah pokok. Tapi selama tidak melanggar, kita nggak boleh benci orang yang berbeda pendapat dengan kita, berbeda haluan dengan kita, nggak boleh. Kita nggak boleh membenci orang tanpa alasan syar'i. Makanya nggak boleh membenci persaingan bisnis, persaingan kompetisi yang sifatnya duniawi. Jangan ada benci. Gede kasih anu ilun wae. Orang jualan risol, nah jualan risol. Orang jualan bala-bala, nah jualan bala-bala. Gitu. Mana buka warung, mana buka warung. Jangan ada benci, rugi bencinya. Nah itu masalah dunia. Jangan ada benci. Benci mah dengan perbuatan orang yang melanggar aturan Allah. Itu benci sih anu perbuatan apa? Eta rajin minjem bangke. Kapok-kapok misalnya. Boleh benci pada orang perbuatannya. Orangnya mah kemungkinan besok taubat kan bisa menjadi lebih baik dari kita mungkin. Jangan menutup hidayah dan taubat. Tapi benci perbuatannya. Tapi jangan benci orang karena sentimen pribadi itu. Apalagi orangnya itu guru kita, ya, berseberangan politik, benci orang. Kemudian sama rugi, tutup rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kebencian dunia itu. Sama seperti kita dengan orang tua, apapun masalahnya jangan ada kebencian kepada orang tua. Apapun, sengeselkan apapun orang tua, jangan ada kebencian. Aku udah emak mah, aku udah bapak mah, nggak ada tuh begitu, nggak ada. Nggak ada perlu apapun. Jadi nggak ada benci di hati apapun kelakuan induk bapak orang itu, jangan ada benci. Jangan ada benci. Kalau dia belum sesuai dengan syariat, doakan, nasihati. Gitu, nggak ada benci. Alhamdulillah ya. Jadi Allah tidak mentolerir durhakanya anak kepada kedua orang tua dengan alasan apapun. Hanya satu perintahnya, jangan mengikuti perintahnya. Nggak ada tuh boleh benci, jangan ikut perintahnya. Itu aja. Sikapnya harus baik segala macam. Ini panduan hikmah yang kita bisa dapatkan dari pelajaran tentang telaga ini. Jadi di ujungnya itu ada itu, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang benci kepadamu adalah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hati-hati karena dalam Islam rasa itu dihitung oleh Allah, rasa. Ya. Makanya siapa yang kita cintai dihitung. Almar'u ma'a man ahabba. Ayat fil jannah. Au bina. Seseorang itu bersama orang yang dicintainya di surga apa di neraka. Kalau yang kita cintai orang ahli maksiat, kita akan dengan dia di neraka. Kalau yang kita cintai ahli taat, kita akan bersama dia. Kalau kita tidak bisa menjadi ahli ibadah, dekatilah orang yang dekat dengan Allah. Kita susah mendekat Allah, kompetensi kita mungkin kurang, tapi dekatilah orang yang dekat dengan Allah. Dekatilah orang yang bisa mendekatkanmu dengan Allah, fasilitator. Kalau kita nggak bisa.
Kemudian sama ya, beberapa hadis juga sama tentang telaga ini, sama tentang ukuran, tentang besarnya, tentang bejananya yang luar biasa. Beberapa hadis sama, asyadul bayad minas salji wa ahla minal asal bin laban, sama jumlahnya sangat banyak sekali. Dan hadis, beberapa hadis adalah sebagai besar hadis sahih. Misalkan dari Ibnu Majah juga sama. Inna li hadar ma bainal Ka'bah wa bainal Muqaddas. Aku memiliki sebuah telaga antara Ka'bah dan Baitul Maqdis. Abyadul misal laban, putihnya seperti susu. Aniyatun ada dan tujuh sama, bejananya berbilang-bilang seperti bintang di langit. Wa inilah asalul anbiya tabaan yaumal qiyamah. Dan aku, kata Nabi, adalah nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat nanti. Jadi Rasulullah paling banyak pengikutnya nanti di hari kiamat. Makanya beliau kan berbangga-bangga dengan jumlah keturunan yang banyak ya. Jadi Rasul itu berbangga dengan jumlah kita yang banyak. Jadi kalau kita bisa memiliki anak banyak, kita memiliki anak yang banyak, sebanyak-banyaknya. Tapi kan semuanya tergantung qada dari Allah Subhanahu wa taala. Anu hayang loba diberi saeutik. Hayang saeutik diberi loba. Hikmahnya banyak ya. Hikmah itu luar biasa dalam hidup kita. Kemudian sama ya, beberapa hari juga bisa sama. Nah, terakhir ada hadis dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu, inna ala haudi arba'atu arkan. Telagaku itu mempunyai 4 tiang. 4 pos lah itu. Ada 4 pos. Ada 4 bagian. Wa awalu ruknin min hafi aidi Abi Bakr. Satu pos pertama adalah dijaga oleh Abu Bakar Siddiq. Wa ruknus tsani fi yadi Umar. Tiang yang kedua dijaga oleh Umar bin Khattab. Wa ruknus tsalis fi yadi Utsman. Tiang yang ketiga dalam kekuasaan Utsman bin Affan. Wa ruknur rabi fi yadi Ali radhiyallahu anhu. Dan tiang yang keempat dalam kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Paman